Ya, ketambahan Jay Itzes, beginilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia kontra Irak. Ya, dianggap beda karena naturalisasi. Sheni Patinama mengatakan, saya orang Indonesia, bukan pemain asing. Ya, harapan mulia wartawan Irak, insya Allah bersama timnas Indonesia kita semakin berkembang. Dan terbukti, tingkatkan kualitas timnas Indonesia, Sinteyong makin semangat buru pemain keturunan. Simak selengkapnya di sini hanya bersama saya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, JIS sudah resmi mendarat di Jakarta pada Rabu malam tadi, hanya beberapa jam menjelang laga timnas Indonesia kontra Irak. Skuad Garuda memulai kembali kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024 hari ini. Mereka akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 4 sore nanti. Dan menjelang laga, JIS sudah mendarat di Jakarta setelah lewat perjalanan panjang dari Italia. Pelatih Sinteyong memang sudah mengharapkannya tiba pada Rabu kemarin karena Itzes harus membela klubnya terlebih dahulu yaitu Venezia. Setelah berhasil membantu Gli Aron Kino Riverdi promosi ke Serie A, Itzes langsung berangkat ke Jakarta untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, pada mulanya Sinteyong mengatakan pada pekan lalu bahwa Itzes tidak akan bermain untuk laga kontra Irak karena baru akan tiba sehari sebelum laga. Namun dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Rabu 5 Juni kemarin, Sinteyong membuka kemungkinan untuk menurunkan Itzes. Jay akan tiba di Indonesia pada Rabu dan saya akan mengecek dulu kondisinya seperti apa. Setelah itu baru diputuskan apakah Jay bisa bermain atau tidak di laga kontra Irak, kata Sinteyong. Ya, secara keseluruhan sang pelatih asal Korea Selatan ini mungkin akan menurunkan susunan pemain yang hampir sama untuk menghadapi Irak, terkecuali ada pemain yang cedera menjelang laga. Sheni Patinama menceritakan pengalamannya soal adaptasi ketika bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya prosesnya tidak sulit karena ia sudah mengetahui budayanya. Momen ini terjadi dalam perbincangan di YouTube Indosat Oreot yang dipandu Coach Justin bersama pemain timnas Indonesia. Sheni Patinama ditanya bagaimana sih proses adaptasinya bersama timnas Indonesia, sebab ia datang dengan budaya yang berbeda. Tapi saya tidak merasakan budaya yang berbeda karena saya tumbuh dalam budaya ini, hanya berbeda bahasa saja. Saya tahu rasanya jadi orang Indonesia, ayah saya lahir di negara ini, kata Sheni. Sheni juga mengatakan bahwa dirinya juga terbantu beradaptasi karena pemain-pemain lokal menyambutnya dengan baik. Jadi cukup mudah ya bagi saya untuk beradaptasi, mereka membantu saya dan mereka mau bicara dengan saya, kata Sheni. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa dirinya adalah orang Indonesia meski beberapa pihak melihatnya sebagai pemain asing karena statusnya adalah naturalisasi. Kadang-kadang saya membaca dan orang-orang mengatakan saya berbeda dengan yang lain. Tapi saya tidak merasa berbeda kok, karena saya kan dibesarkan dengan nilai budaya Indonesia, dengan makanan yang sama ya sejak masih kecil, dan keluarga saya masih tinggal di Semarang. Jadi saya hanya tidak bisa bahasanya dan sekarang sedang belajar. Orang menganggap saya hanya orang asing, tapi saya bukan pemain asing. Saya Patinama, saya orang Indonesia dan saya bukan orang asing, katanya. Sementara itu memang timnas Indonesia akan menjamu timnas Irak dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu menjadi perhatian dari media kedua negara. Banyak wartawan Irak yang melakukan perjalanan jauh untuk meliput pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak itu. Satu di antaranya adalah Mustafa Ayat. Wartawan televisi Irak Al Arabiya Sport ini antusias menyambut pertandingan ini. Bahkan Mustafa Ayat memiliki harapan menarik. Ia berharap sepak bola Indonesia dan Irak sama-sama berkembang. Ya, insya Allah sepak bola Irak dan Indonesia bisa berkembang bersama. Katanya dalam perbincangan santai dengan bola.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu sore hari. Ya, timnas Indonesia akan diperkuat banyak pemain naturalisasi belakangan ini. Mereka yang punya garis keturunan dan punya kualitas difasilitasi untuk membela tim Garuda. Yang terbaru ada sosok Kelvin Verdong. Pemain yang punya darah Indonesia dan Belanda ini resmi menjadi WNI setelah menjalani proses naturalisasi. Rupanya timnas Irak pun punya kebijakan yang mirip. Dalam beberapa tahun terakhir, belasan pemain Irak yang lahir di luar negeri atau yang punya garis keturunan menjalani proses naturalisasi. Satu di antaranya adalah Hussein Ali. Sosok bek sayap itu lahir dan besar di Swedia.
Ia pun kemudian ditawari untuk menjadi pemain Irak. Nah, timnas Indonesia sendiri harus bekerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan dari timnas Irak. Saat ini singa Mesopotamia memang ada di atas. Timnas Irak menjadi langganan turnamen internasional seperti Piala Asia dan Olimpiade. Ranking FIFA mereka pun saat ini ada di posisi ke-58, jauh dengan Indonesia. Dan di sisi lain, timnas Indonesia sedang bertumbuh. Yang terbaru, tim Garuda sedang menempati posisi ke-135 FIFA. Sementara itu, Sintayong juga akan menyambut hangat pemain keturunan yang bersedia membela timnas Indonesia. Pada periode kepemimpinan Sintayong, memang beberapa pemain keturunan mulai bergabung dengan timnas. Termasuk ada Elkan Baggett, Jordi Amat, dan Sonny Wallace yang menjadi kloter awal. 3 pemain ini memang cukup krusial bagi skuad Garuda dalam beberapa laga di ajang internasional. Saat ini juga sudah banyak pemain berkualitas yang bermain di timnas Indonesia. Sintayong sendiri punya kriteria khusus, yakni hanya pemain yang punya darah Indonesia yang akan direkomendasikan menjadi WNI. Sintayong menegaskan semua pemain yang punya darah Indonesia bisa bergabung ke timnas. Menurutnya, mereka layak mendapatkan kesempatan untuk membela tanah leluhurnya. Apalagi pengalaman mereka selama berkarir di Eropa tentu sangat-sangat dibutuhkan. Para pemain dari Eropa, kalau mereka punya darah Indonesia, mereka punya kesempatan untuk membela Indonesia, kata Sintayong. Ya, pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, hanya pemain yang punya kualitas yang akan dipanggil. Selain itu, mereka harus mampu memberikan kontribusi untuk timnas dan sama-sama berjuang di lapangan. Dia menilai bahwa saat ini skuad Garuda membutuhkan pemain-pemain dengan kriteria tersebut. Saya sangat terbuka pada mereka yang mau membela timnas serta punya kualitas ya. Jadi selama mereka bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia, it's okay, ujarnya. Termasuk Jens Reven dan Kelvin Verdong yang sudah diproses menjadi warga negara Indonesia. Yang terbaru hanya Verdong yang sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Selain itu ada Martin Paes yang sudah disumpah tapi harus menunggu pengadilan CAS agar bisa debut. Proses ini memang memakan waktu lama, meski tentunya Indonesia berharap bisa mendatangkan Paes. Dia pun memastikan akan terus mencari pemain berkualitas agar bisa membangun timnas yang lebih kuat lagi. Kami akan terus mencari pemain dari Eropa yang memang berdarah Indonesia, pungkasnya.